Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami masa sukar? Ada hidupmu gampang-gampang saja, keuanganmu aman-aman, kesehatanmu selalu nggak ada gangguan. Hari ini kita belajar dari satu tema keyakinan di masa sukar. Mari lihat Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 22 sampai 24. Saudara, keyakinan apa yang muncul pada masa sukar itu adalah keyakinan-keyakinan yang telah Anda tumbuhkan. Keyakinan seperti apa yang muncul terekspresi di dalam sikapmu ketika tidak ada pelanggan, ketika sepertinya saudara rumah sakit menolakmu, ketika rasanya peruntunganmu tidak sebaik orang lain. Keyakinan apa yang muncul itu adalah keyakinan yang engkau tumbuhkan. Karena itu mari perhatikan saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan masa-masa sukar. Itu seperti pohon. Agar pohon tersebut yang pertama-tama. Dia bukan menumbuhkan batangnya, daunnya, bahkan buahnya. Jadi katakan bersabar. Pada masa sukar itu, pohon tersebut perlu menumbuhkan akarnya ke dalam tanah. Dan di sanalah sebetulnya saudara, pertahanan yang paling utama. Bahkan serimbun apapun daun Anda, itu justru saudara akan menjadi sebuah potensi ketika angin besar datang. Mengembus pohon seperti itu dan tertimpa angin dan roboh. Tapi kalau akar kita ke dalam semakin kokoh. Dan itu akan mengamankan pertumbuhan kita di atas. Mari kita lihat saudara dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 saja. Ini adalah kisah di mana Rasul Paulus mengalami sebuah, boleh saya katakan, kejadian yang tidak terduga dalam perjalanannya ketika dia hendak diadili. Kita baca sama-sama ayat 22 sampai 24. 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam masa kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Terus, kau harus menghadapi kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, sekali lagi, kisah ini terjadi ketika Paulus dalam sebuah pelayaran dikawal oleh prajurit menuju Roma untuk diadili. Itu bukan sebuah perjalanan pesiar. Itu bukan sebuah perjalanan yang enak. Itu perjalanan yang menuju persidangan. Dakdikduk dong. Akan seperti apa nanti jalannya perkaraku. Tetapi di tengah perjalanan yang seperti itu pun, Paulus mengenal siapa dirinya sebagai hamba Tuhan. Paulus tahu bahwa dia membawa karunia Allah. Paulus tahu bahwa dia menentukan keselamatan seluruh kapal yang ada bersama dengan dia, sekalipun dia tawanan. Mungkin Anda seorang tawanan di kantormu, disusahin, direpotin, diomongin, semua ditimpakan kepada Anda sebagai tawanan. Tapi yakinkan dirimu, itu tidak membuat dan mengubah statusmu sebagai orang pilihan Allah yang kepadamu mata Tuhan tertuju. Katakan kepadaku, mata Tuhan tertuju. Saudara, ketika Anda sadar betul-betul bahwa mata Tuhan tertuju kepadaku, doamu berbeda. Doamu lahir dari sebuah keyakinan
yang tidak atau sukar sekali tergoyahkan. Kesukaran yang engkau hadapi dalam sakit penyakit. Seperti kesaksian mamanya Asih. Itu membuat engkau bertekun. Membuat engkau tidak menyerah. Membuat engkau melihat satu babak baru yang akan kau masuki di depan. Ketika Bang Alfa dan Kak Dwi datang, saya beritahu gambaran yang Tuhan perlihatkan. Kak Dwi seperti sedang melukis sebuah lukisan. Namanya melukis, Anda harus tahu, ada draft. Ada warna yang dituangkan. Ada proses di mana lukisan tersebut makin terbentuk. Ketika Bang Alfa periksa ke dokter, ke RS Fatmawati, ketika akhirnya ke rumah sakit PON dan melaksanakan operasi. Saudara, saya mau beritahu, itu musim yang seperti Paulus, jadi tahanan. Sepertinya mau liburan, lihat status orang. Haleluya. Sepertinya lihat orang, aduh enaknya, kapan aku? Saudara, sekian minggu yang lalu, pada waktu saya naik ke tempat ini, Tuhan taruhkan sesuatu yang kuat sekali. Saya bilang sama Kak Dwi, pada waktu kamu menaiki anak tangga ini, kamu merenungkan sesuatu enggak? Dan dia cerita, Tuhan mau berkata, apa yang kau renungkan, aku suka. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan waktu menyampaikan itu, saya sedang merancangkan sesuatu. Tidak sama sekali. Cahayanya bukan dari saya. Saya hanya transmitter, penyambung, geloranya, gairahnya, kekuatannya, bukan dari saya. Tapi saya mau beritahu, betapa sayangnya kalau kita di luar dari area servis. Di luar dari jangkauan. Mari kita lihat cerita ini. Dalam masa sukar mereka di laut itu yang tidak terduga, Paulus tetap dalam servis areanya Tuhan. Saudara lihat ayat yang ke-22 ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, haleluya, penantianmu, pengharapanmu, dalam kesukaran yang jenisnya seperti ini, dalam pertandingan iman yang rasanya belum kelihatan garis akhirnya, dalam kesukaran ini, saudara harus tahu konteks cerita ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Paulus dan seluruh pasukan yang membawa mereka dalam pelayanan menuju Roma tidak menduga akan situasinya seperti itu. Sekalipun Paulus sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan, jangan berlayar pada musim yang sepertinya bagus, karena tunggu sejenak. Dan mereka ngotot, sudah berlayar dan terjadilah. Makanya muncul, tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, setelah masa indah, angin sepoi-sepoi, dalam kesukaran ini, nasihat hamba Tuhan ini menentukan arah kehidupan seisi kapal. Apa yang Anda perhatikan? Apakah nasihat medsos? Apakah nasihat teman sebaya? Apakah nasihat pemimpinmu? Saudara coba lihat, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini Rasul Paulus angkat bicara. Orang yang punya keyakinan di masa sukar tidak akan berdiam diri. Dia akan memperkatakan, dia akan mendeklarasikan sesuatu yang Tuhan bicarakan di dalam kedalaman keintiman persekutuannya dengan Tuhan. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap apa? Katakan tetap bertabah hati. Saudara, masa kesukaran bukan dihadapi dengan euforia. Pasti bisa, pasti kuat. Percaya saja. Tapi hadapi dengan bertabah hati. Saudara, euforia itu seperti gelembung yang ditiup.
muncul kempes sebentar, muncul kempes sebentar. Tapi kalau bertabah hati, itu akarnya sedang dibangun di dalam. Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Betapa yakinnya hamba Tuhan ini. Betapa percayanya dia, bahwa tidak seorang pun yang akan binasa, kecuali kapal ini. Menarik ya. Lihat apa dasarnya. Mari kita baca ayat 23 dan 24. Kita baca dengan suara, saudara. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena tadi malam, katakan tadi malam. Sedang malam engkau berbaring. Menjadi malam yang menentukan, yang mengubahkan fajar esok. Usaha, pekerjaan, hubungan, tantangan yang kau hadapi. Fajar yang kita pikir akan sama saja, tidak sama lagi. Kita baca lagi. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, jatuh dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, satu hal yang menarik. Malaikat berkata, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Engkau harus menghadap kaisar. Ini sebuah kepastian, ketetapan yang mengubahkan belok kanan, belok kiri, berhenti di sana, kita juga akan tiba di tujuan. Saudara, masalah-masalah tidak akan membuat engkau berhenti. Masalah-masalah tidak akan menghancurkan hidupmu. Tantangan tidak akan membuat engkau kehilangan apa yang sudah Tuhan tetapkan dan rencanakan. Masalahnya begitu sederhana. Keyakinan apa yang kau tumbuhkan. Saudara, keyakinan itu seperti nahkoda. Bukan hanya kompas, nahkoda. Karena kalau dari cerita ini, saudara, kompas dan perhitungan itu membaca sikon yang terlihat. Tapi kalau nahkoda itu menentukan mau lempar jangkar sekarang atau nanti saja. Nahkoda menentukan turun layar separuh atau turun layar semuanya. Nahkoda menentukan bergerak dengan kecepatan penuh atau perlahan saja. Siapa nahkoda ini? Engkau dan saya. Dan bagaimana nahkoda yang menentukan keselamatan kapal ini merespon masa sukar, tergantung keyakinan seperti apa yang engkau tumbuhkan. Beberapa waktu ini, saudara, saya melihat Tuhan unik sekali. Dia menyatakan, saudara, banyak hal tuntunannya melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui pernyataan roh di dalam batin saya. Tapi dia belakangan mengajar dan membuka mata pengertian saya. Saya harus pahami ini. Mata pengertian ketika digabung dengan pernyataan ilahi dalam bentuk mimpi atau penglihatan, itu akan dahsyat. Karena saudara, apa yang kau lihat itu bisa pudar pada waktu tertentu. Kita masih ingat semua mimpi yang Tuhan beri? Belum tentu. Tapi kalau pengertian itu tertanam, itu akan kuat sekali. Itu akan kuat sekali. Itu akan kuat sekali. Hari ini coba ambil satu perenungan. Apa yang kita percayai pada masa penantian, pada masa kesukaran, pada masa permulaan upaya kita? Apa yang kita yakini, saudara? Itu akan bergaung lagi di hati kita. Itu akan menuntun kita kemana. Masalahnya, tidak sedikit anak Tuhan mempercayai sesuatu yang salah. Dia tidak meyakini sepenuhnya janji Tuhan. Dia tidak meyakini sepenuhnya pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Dalam konteks ini Rasul Paulus.
Bahkan ketika dia menyampaikan tadi tuntunan Tuhan, kalau Anda baca ceritanya di kisah 127, ada prajurit-prajurit yang mau membunuh semua tahanan, termasuk Paulus. Ada saudara prajurit yang mau lari meninggalkan kapal, naik skoci, yang egois, ingin menyelamatkan diri. Tapi saya mau beritahu saudara, disitulah nahkoda atau orang yang menentukan kapal itu seperti apa, butuh sebuah keyakinan yang kuat. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 berkata begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Ini yang dahsyat ketika gereja Tuhan memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Saudara, keyakinan di dalam akan terekspresi melalui kata-kata yang keluar. Persungutan yang kita keluarkan, itu adalah keyakinan negatif. Persungutan yang keluar, itu adalah keyakinan yang justru menentang tuntunan Tuhan. Makanya salah satu hal yang tidak mudah dari perjalanan Musa menuntun umat Tuhan adalah mengubahkan mentalitas yang sudah terbentuk, yaitu mentalitas nyaman, mentalitas budak yang tercetak di dalam pribadi setiap anak-anak Tuhan, bangsa Tuhan, umat pilihan Allah, keturunan Abraham. Tercetak di mana? Di perbudakan di Mesir. Perbudakan Mesir gambaran dosa. Senang sebentar, nikmati. Tapi saudara, buahnya maut. Mereka bersungut waktu di bawah Tuhan, tidak terlihat air perjalanan 3 hari. Mereka bersungut saudara ketika mendapatkan sebuah sumur yang ternyata memunculkan air pahit. Ibu Gembala diundang dan saya diajak juga hadir di persekutuan doa yang saudara memang kami diminta jadi pembinanya. Dan puji Tuhan saudara, ada seorang bapak malah bersaksi. Mungkin kira-kira usianya 65-an ya. Dan dia kalau bahasa Indonesia apa, penyintas. Survivor. Orang yang menyintas badai, menyintas kemarin itu seperti banjir bandang di Sumatera. Masih selamat. Masih hidup. Bapak ini cerita, saudara, ada kanker yang tumbuh, tumor yang tumbuh. Dan itu terjadi karena asam lambung yang diabaikan dan membentuk sebuah GERD yang berkepanjangan. Waktu Bapak ini nanya sama dokter itu menjelaskan seperti itu. Saudara, dan singkat cerita, tidak mudah. Dia ke dokter, dikasih diagnosa dan dikasih, Bapak perlu operasi. Cuman sebelumnya harus melewati masa diberikan obat untuk pembunuh kanker itu yang membuat rambut di kemo rontok. Jadi dia bilang kalau tidur di rumah, yang menariknya setelah dia dalam proses pengobatan ini, dia dapati istrinya pun mengalami serangan, sakit penyakit yang juga perlu melewati proses kemo. Yang saya mau ceritakan, suami istri ini menghadapi proses pengobatan dan mereka bertabah hati dan mereka memenangkannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, banyak kita kadang-kadang masalahnya gak mau bertabah hati. 1-2 langkah, capek ke dokter terus. Saudara mau beritahu, bertabah hati itu yang membuat akar keyakinan itu makin dalam.
Makanya kalau Anda mendapat janji Tuhan, Anda mendapat tuntunan Tuhan seperti Paulus. Teguhlah, kobarkanlah, dan percayalah. Musim memang tidak berpihak kepada Anda, tapi Tuhanmu berpihak kepada Anda. Bapamu di surga berpihak kepada Anda. Matanya selalu memandang Anda, menantikan suara seruan iman Anda. Saya jalan sore di Taman Bendi tercinta itu. Di antara yang hidup dan yang mati. Karena sebelahnya kuburan tanah kusir, saudara. Jadi saya selalu memandangi nisan-nisan itu. Yang kecil size-nya, yang gede size-nya. yang tahun kelahirannya udah jauh. Yang tahun kelahirannya baru 2000-an. Ada juga. Di antara yang hidup yang mati. Yang sebelah sana, satu keluarga, suami dan istri, sama 2 orang anak. Lagi tamasya di rumput sebelah pinggir kereta api. Oh, asik sekali cerita. Hidup ini bisa sepertinya kontradiksi sekali, saudara. Yang sana kalau yang berkunjung mungkin, aduh melo. Yang di sini lihat kereta api lewat, hahaha makan. Anda tahu cilok? Aci dicolok. Itu enak bener, saudara. Dan ada di perempatan Taman Bendi itu. Zamannya sekarang, saudara, Anda bisa ketemu semua jajanan. Semua jajanan. Dari yang sehat sampai yang tidak sehat. Haleluya. Yang saya mau cerita, waktu saya jalan sore itu, saya ketemu pohon-pohon, saudara, yang tumbuh makin besar. Makin besar. Yang menarik, ternyata begini, saudara. Makin tumbuh besar ke atas, makin saya lihat akarnya merajalela. Anda paham nih kalau kata merajalela? Dia bahkan melewati ada pohon lain, akarnya ke situ juga, saudara. Haleluya. Dan pohon ini makin besar dan makin besar dan makin besar dan makin besar, saudara. Sambil lewat, Tuhan, ada damai sejahtera di sini. Ada kasih Tuhan di sini. Taman itu menjadi taman doa. Jalan sore. 6.000 langkah, aduh belum banget nih. 8.000 langkah, belum juga bun. 10.000 langkah, ya Tuhan targetnya masa segini doang. Mendekati sekres, aduh Tuhan masih 11.000. Ya Tuhan mau lapor kemana kepadamu nih Tuhan. Pernah 12.000 langkah tapi udah lama. Kemarin Tuhan tolong aku 12.000 langkah harus sampai. Puji Tuhan 12.200 langkah selesai. Ada seorang saudara, mereka bingung mau melangkah di mana. Saya bilang di dalam rumah aja, saudara, nggak apa-apa. Yang saya mau ceritakan, saudara, bangun akarmu dengan tabah, capai target-targetmu dengan tabah. Engkau akan lihat musim boleh berubah, tapi engkau tumbuh makin kuat. Saudara, saya percaya tubuh ini bisa makin sehat, sembuh, fit, bugar, prima. Saudara, sakit penyakit itu menumbuhkan kesadaran kesehatan. Makanya saya coba bicara, Bapak Saudara, jangan puas hanya sembuh, tapi Anda bisa memaintainnya. Memaintainnya. Anda tahu apa yang layak dan tidak layak, apa yang boleh dan tidak boleh. Vitamin apa yang perlu. Yang saya mau sampaikan, saudara, pada masa sukar sakit saya, keyakinan seperti itu yang tumbuh. Yang membuat saya percaya sekali anugerah Tuhan, karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Kenapa berlaku bagi orang tertentu? Karena banyak orang tidak percaya.
keyakinannya tidak tumbuh di situ. Dia berpikir sepertinya kalau bosnya tidak suka, selama-lamanya hidupnya akan seperti itu. Masih ada berlembar-lembar, berjilid-jilid hidupmu. Siapa yang membukanya? Keyakinanmu. Siapa yang membukanya? Keyakinan kita. Haleluya. Masih ada berlembar-lembar kemurahan Tuhan, berlimpah-limpah. Siapa yang akan menariknya, mendownloadnya? Kita. Keyakinan seperti apa Anda sedang tumbuh hari-hari ini? Pada keyakinan yang mudah sekali pesimis, pada keyakinan yang mudah sekali apatis, pada keyakinan yang mudah sekali tumbuh persepsi-persepsi sendiri. Tidak di-counter dengan firman. Anda tak paham, persepsi itu keyakinan yang terbentuk secara individual. Saya bisa beda dengan kasih. Melihat hiasan pohon Natalnya sama. Tapi pandangan saya, persepsi saya bisa berbeda. Saudara, badai yang dialami oleh seluruh yang ada di dalam kapal, badai yang sama. Tapi ada yang sudah, mati aku. Gak bisa, gak mungkin, gak bisa. Habislah aku. Tapi ada yang pada malam yang dingin, pada malam yang mencekam, dia justru bersekutu dengan Tuhannya. Dan Tuhannya hadir mengutus utusannya, membawa sebuah pesan dan berkata, jangan takut Paulus. Jangan biarkan keyakinan yang membuat Anda serong. Jangan biarkan keyakinan yang membuat Anda lemah dan apatis. Yang tumbuh dari persepsi yang salah. Kan masa sukar sebetulnya adalah untuk memurnikan, memperdalam akar iman kita. Saya jalan dari taman itu. Jalan lagi untuk mengenapkan beberapa ribu langkah lagi ke kompleks sebelah. Nyeberang lagi ke kompleks sebelah. Nyeberang lagi ke taman seberang sana. Saya bilang, mana nih teman saya, si Yayan ini, sama Tian ini. Sama Dea ini. Oh, lagi GBK, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, ini rahasianya. Kenapa saya suka jalan? Sementara saya jalan, saya berdoa. Banyak gak dari kita yang kalau doa di rumah suka? Nanti orang lewat, nanti emak ngepet pintu, nanti adik ganggu. Doalah di taman sambil jalan. Kenapa gak ikuti pemimpinmu? Perkatakan firman sambil jalan. Saya waktu dengan kasih nyanyi, wah kemarin saya saya bilang gini, Yesus Tuhan perisaiku. Setiap saya bicara seperti itu, setiap saya mendeklarasi, itu harus relate dengan imajinasi kita. Makanya saya sering bilang, kalau Anda bilang, Tuhan itu kota benteng, Anda ngerti gak kota benteng itu apa? Kalau nggak relate dengan imajinasi, itu susah, saudara. Anda harus tahu kota benteng itu apa. Waktu saya bilang Yesus Tuhan perisaiku, saya seperti begini, saudara. Dan Yesus Tuhan menjaga. Dan beneran, pada satu tikungan, ada mobil, gitu saudara. Saya udah tahan, dia nggak tahu, nggak lihat kali, karena agak gelap. Dia nikung sambil begitu mepet di mana tempat saya berdiri. Dan gak lama ada anak-anak bersepeda, saudara. Entah bagaimana, ada satu orang anak bonceng sambil berdiri di sepeda temennya. Terlempar dan jatuh. Saudara, kalau saya melihat itu, saya tuh nggak gini, saudara. Saya tahu itu setan yang sedang membidik saya. Dia cari pelampiasan. Makanya babi-babi jadi pelampiasan. Dirasuk dan dijerumuskan ke danau. Itu sebabnya, saudara. Sementara jalan kaki, doa, bermazmur, perkatakan pujian.
Dan saya percaya itulah caranya ketabahan, kekuatan iman sedang dibangun. Katakan amin. Sementara Anda di bangsal atau di kasurmu, engkau berkata yang lain, enak Tuhan, aku hari ini makan bubur aja. Makasih Tuhan, makin kempes dikit. Makin turun Tuhan, makasih Tuhan. Makanya saya mau berkata, mau sakit kayak, mau ditipu kayak, pasti ujungnya Anda bersyukur. Mau disusahin kayak, pokoknya ujungnya bersyukur. Haleluya. Makanya itu yang saya bilang, persepsi. Persepsi. Anda harus terima yang Anda lihat, yang Anda alami menurut terang firman. Ketika Paulus berdoa, malaikat berkata, jangan takut. Dan itu yang membuat Rasul Paulus betul-betul mengekspresikan keberaniannya. Di musim yang buat banyak orang, jangan. Lu udah tahanan, ngomong kegedean. Aku cuman reflektor, aku cuman pemantul, aku cuman transmitter. Anda tahu transmitter? Penyambung signal, penyambung gelombang. Itu yang saya sedang lakukan. Dan ketika engkau meresponnya dengan gelora yang sama, biarlah terjadi keajaiban, biarlah terjadi mujizat, biarlah musim ini saudara menjadi musim membuat Anda melihat di tengah kesukaran. Anda akan lihat tunas-tunas muda tumbuh, keyakinan-keyakinan baru yang menembus tanah keras tumbuh. Dan itu disebabkan karena akarmu makin dalam, akarmu makin dalam. Kesusahan tidak membuat Anda terpental, tapi kesusahan membuat Anda mencari Tuhan, membuat Anda mencari Tuhan, membuat Anda mencari Tuhan. Saudara, tidak ada satu sakit penyakit yang akan dapat bertahan ketika Anda dan saya bersehati dan ikuti Tuhan. Hari ini, kenali, apakah engkau jadi nahkoda yang sudah berkata, sudahlah, kita kembali kepada pola yang lama. Atau Anda sedang memulai satu musim yang baru. Sudahlah, nantilah, tundalah, besoklah. Atau Anda berkata, mari kita bergegas. Mari kita bergegas. Mari kita percaya. Mari kita lihat Mazmur 92 ayat 12 dan 15. Mazmur 92. Ayat 12 dan 15. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. 2-3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan terus menarik ya, tidak ada kecurangan. Karena penulis ayat ini tahu, pikiran manusiawi kita tuh suka menduga-duga. Itu yang saya tadi coba terangkan. Kita suka mempersepsikan sendiri. Habis deh, mati deh, gagal deh, hancur deh. Pada tunggu suara Tuhan. Tunggu penyataan Tuhan. Dia tidak berhenti karena musim tidak berpihak kepadamu. Dia tidak berhenti karena orang mengalihkan pandangannya daripadamu. Dia tidak berhenti karena dokter menolakmu. Dia tidak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Karena dia di pihakmu. Karena satu ikat janji. Oleh darah yang mahal, darah yang kudus dari Yesus Kristus. Yang membuat engkau bukan hanya jadi umatnya. Engkau jadi anak-anaknya. Bahkan 1 Petrus berkata engkau jadi milik kesayangannya. Seperti Mas Ari itu. Pagi-pagi dimasakin. Ya Bu ya. Jadi kesayangan. Coba kalau anak kesayangan doanya. Mak, bisa enggak? Bisa enggak? Mama repot enggak? Mama kayaknya repot ya. Maaf ya kalau aku mau. Enggak. Kalau anak kesayangan gitu. Mak, udah jadi belum?
Karena dia pede, saudara. Dia yakin. Tapi kalau anak kesayangan, minta maaf ya, Mak. Mama sibuk enggak? Sekali ini saja. Mengganggu waktu. Saudara, itu kelamaan doa yang kayak gitu. Paulus tidak berespon dengan malam yang gelap. Itu dengan cara yang seperti itu. Karena dia tahu dia milik kesayangan Tuhan. Sekalipun begitu jahatnya dia waktu itu. Alkitab berkata, orang benar kan bertunas seperti pohon. Kalau bertunas, belajarlah dari pohon korma. Kalau tumbuh kuat, hebat, belajarlah dari pohon aras. Ini dua hal yang berbeda yang diungkapkan oleh penulis Mazmur ini. Pohon korma, biji ditanam di tanah yang tidak banyak air. Yang pertama ditaruh sebuah batu yang besar di atasnya. Supaya ketika pohon itu, benih itu pecah dan tumbuh. Hal yang pertama yang memang betul-betul dibutuhkan untuk sebuah tumbuhan di tempat yang kurang air adalah akar yang semakin dalam, akar yang semakin dalam, akar yang semakin dalam. Tapi kedua, ketika akarnya kuat, dia tumbuh, dia akan menggeser batu di atas yang menahan itu. Saya akan baca, saudara, apa sih keistimewaan pohon aras atau pohon sedar. Telah dikenal sejak ribuan tahun lalu, terutama aras Libanon. Sebagai salah satu jenis kayu paling berharga di dunia. Yang pertama, itu berbicara ketahanan luar biasa terhadap pembusukan. Jadi itu pohon aras menggambarkan engkau dan saya. Ketika masa sukar, engkau makin berakar. Alkitab berkata, engkau seperti pohon aras yang sukar sekali mengalami pembusukan. Fresh terus, segar lagi, bertunas lagi, tumbuh lagi, berbuah lagi. Haleluya. Amin. Kenapa, saudara? Karena kayu aras mengandung minyak alami yang bertindak sebagai pengawet. Ini bicara keintimanmu dengan Tuhan. Menjadi persediaan minyak, itu pohon aras. Bahkan, saudara, minyak ini membuat kayu aras tahan terhadap jamur. Kayu aras tahan terhadap kelembapan. Bahkan kayu aras sangat ideal untuk bangunan eksterior yang selalu terpengaruh dengan musim. Kena cahaya, kena matahari, kena hujan. Engkau dan saya tidak ditentukan oleh musim. Engkau ditentukan oleh firman kemana engkau akan sedang menuju. Yang kedua, kayu aras itu pengusir serangga alami. Haleluya. Jadi Anda jangan takut, saudara, dengan gosip-gosip kecil. Anda jangan takut dengan cibiran, hinaan, ejekan, omongan-omongan kecil. Itu serangga. Lewatin aja, saudara. Kalau mau cepat di fogging, serangga akan lari. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kayu aras itu punya stabilitas dimensi. Stabilitas dimensi itu artinya gini. Kalau lembab, Anda pernah lihat gak? Pintu susah ditutup. Karena dia ngembang. Kalau panas, tiba-tiba menciut. Gampang lagi. Kayu aras gak gitu. Kayu aras gak terpengaruh dengan musim. Orang bisa turun. Orang bisa tinggal. Bisa lari, bisa pergi. Orang bisa lakukan sekendaknya. Tapi engkau tetap di jalan Tuhan. Amin. Engkau tetap berjalan. Makin lama makin kuat hendak menuju Allah di Sion. Engkau makin bugar, makin sehat. Engkau bukan hanya mencapai mimpimu. Engkau menolong orang lain mencapai mimpi-mimpinya. Haleluya, haleluya. Pohon aras yang keempat. Ini bicara kualitas estetika dan aroma. Wow. Yang kelima, saudara. Ini kekuatan struktur. Jadi pohon aras kuno, pohon aras adalah pilihan utama untuk membangun istana. Jadi pohon aras punya kekuatan yang menopang bagian-bagian lain yang disandarkan kepadanya. Hari ini Alkitab berkata, engkau akan tumbuh seperti pohon aras. Begitu hebat, begitu kuat.
Dan itu dimulai ketika engkau membenahi, mengkoreksi keyakinan-keyakinan seperti apa yang hari ini ada. Saudara, sebelum kita baca satu ayat dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12. Orang yang tabah, saya mau bekali, dia harus tekun. Orang yang tabah nggak boleh diam. Dia harus tekun, lakukan lagi, berupaya lagi, percaya lagi. Saudara, ada sebuah cerita tentang pohon yang kuat ketika badai menerpa sebuah lembah. Ketika seorang pemuda datang melihat pohon yang besar ini yang kuat, dia kagum sekali dengan batang dan rimbunnya daun. Dan ketika dia begitu kagum dan bertanya kepada pohon ini, kenapa kau pohon bisa kuat? Sementara dia lihat banyak pohon yang lain tumbang. Pohon ini gak mampu menjawab. Sampai sang pemuda ini melihat kepada akar dari pohon ini. Akar pohon ini tumbuh, merambat, bahkan begitu dalam. Dan ketika dia sadari ternyata tanah tempat tumbuh pohon itu pun adalah tanah liat. Tanah yang bagi banyak orang bukan tanah yang ideal untuk tumbuh. Tapi akar pohon ini sudah begitu dalam dan begitu dalam. Sementara ada pohon yang lain yang dia lihat. Kemarin aku lihat ada di situ. Kemarin aku lihat lagi tumbuh, lagi mekar-mekarnya. Anda tahu ya kalau lagi mekar-mekarnya, lagi muncul di medsos, lagi muncul di status, itu lagi mekar-mekarnya. Orang kasih jempol, mantap bro, mantap sis. Tapi masalahnya ketabahan dan ketekunanmu yang menentukan. Saudara, hari ini, mari gali, seberapa dalamnya keyakinanmu kepada rencana Tuhan. Seberapa dalamnya keyakinanmu kepada tuntunan dan pesan Tuhan. Seberapa dalamnya keyakinanmu. Jangan biarkan engkau jadi nahkoda sebuah kapal. Engkau limbung. Engkau ngikut arus. Engkau ngikut suasana yang sedang terjadi. Engkau lihat cahaya yang gak mungkin kita loloslah dari bencana ini. Kalau Anda baca cerita Kisah Rasul 27 ini panjang, saudara. Yang menarik adalah sekalipun Tuhan sudah menyampaikan pesan, Paulus berkata begini, namun kita masih harus mendamparkan kapal ini ke sebuah pulau. Ada proses yang tidak mudah, tapi bekalnya adalah ketabahan. Wahyu 14 ayat 12, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Saudara, musim yang kita jalani masih terhitung sangat-sangat nyaman dan mudah. Tapi menjelang di mana Yesus datang dan sesudah pengangkatan ada kesukaran yang besar. Dan pada kesukaran yang besar itu pun lihat Wahyu 14 ayat 12 berkata begini. Kita baca 2-3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Keyakinan kepada Yesus. Kalau Anda sebatas keyakinan kepada pekerjaanmu, jangan berhenti di situ. Kalau Anda keyakinanmu kepada penyokong, kepada donatur, kepada relasi, kepada rumah sakit, jangan berhenti di situ. Kalau Anda berkata puji Tuhan hari ini terang daganganku akan laku, ya dan amin. Tapi jangan berhenti di situ. Puji Tuhan dokternya baik-baik. Waduh, puji Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Haleluya. Puji Tuhan obatnya manjur. Aduh, aku bugar lagu sehat. Jangan berhenti di situ. Biarlah akarmu semakin dalam dan semakin dalam. Dan Alkitab berkata akan terus bertunas di pelataran Allah. Dan kalau Anda baca ujungnya adalah untuk menceritakan Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan padanya. Anak-anak muda, ada janji yang besar pada kehidupanmu. Oh, haleluya. Mari kita berkata, Tuhan yang bersama dengan kita.